أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasobihi wa man walah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini Gibraltar Channel akan mencoba membahas alur cerita film series sejarah Islam tentang salah satu sahabat Nabi, Khalifah Islam yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjudul Omar. Film ini dirilis pada tahun 2012, yang menurut kami merupakan salah satu film sejarah Islam terbaik. Film yang dibuat sebanyak 30 episode ini bisa menjadi alternatif tontonan terutama bagi kaum muslim yang ingin menambah wawasan tentang sejarah Islam dan mengenal tokoh teladan Islam. Alur cerita yang kami sampaikan di sini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam cerita film Omar ini. Jadi jika menurut teman-teman ada kisah yang kurang tepat bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, kita langsung saja bahas alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel Gibraltar dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel Gibraltar. Terima kasih. Berikut alur cerita episode 1 film Omar, yang berjudul Umar bin Khattab, di mana di setiap episodenya diberi judul atau tema yang berbeda-beda sesuai kisah yang disampaikan dalam film. Film diawali dengan memperlihatkan suasana Mekah pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Dalam episode pertama ini dikisahkan Umar bin Khattab sedang menjalankan ibadah haji. Saat itu usia beliau menginjak 60 tahun. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, Umar radhiyallahu anhu berdoa sebagai berikut, "Ya Allah, berikan aku harta di dunia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Jumlah yang kecil tapi sedikit lebih baik daripada besar tapi menyebabkan lupa kepadamu. Ya Allah, umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku, tetapi kewajibanku semakin bertambah. Panggillah aku ketika aku bisa memenuhi tanggung jawabku, tanpa meninggalkan salah satu pun." Dan beliau berkhutbah di depan umat muslim, yang berbunyi, tugas penguasa yang paling penting terhadap rakyatnya, adalah mendahulukan kewajiban mereka terhadap Allah. Tugas kami untuk meminta kalian memenuhi apa yang Allah perintahkan kepadamu sebagai hambanya yang taat, serta menjauhkan kalian dari perbuatan maksiat terhadap Allah. Kami juga harus menerapkan perintah-perintah Allah di mana mereka diperlakukan sama untuk setiap orang dalam keadilan yang nyata. Dengan begitu kita memberikan kesempatan kepada orang bodoh untuk belajar, yang lengah untuk memperhatikan dan seseorang yang sedang mencari contoh untuk diikuti. Untuk menjadi orang beriman yang sejati, tidak didapatkan dengan mimpi tetapi dengan perbuatan yang nyata. Makin besar amal perbuatan seseorang, makin besar pula balasan dari Allah dan jihad adalah puncaknya amal kebaikan. Jihad di jalan Allah yang sesungguhnya adalah menjauhkan diri dari dosa. Tidak ada yang disayangi Allah dan bermanfaat bagi manusia daripada kebaikan pemimpin berdasarkan pemahaman yang benar dan wawasan yang luas. Tidak ada yang paling dibenci Allah selain ketidaktahuan dan kebodohan pemimpin. Sebagai pemimpin, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan rakyatnya. Untuk semua pejabat, jangan memukuli orang untuk menghinakan mereka, jangan meniadakan hak mereka dan tidak mengurus mereka, dan jangan menyusahkan mereka sehingga mereka terasa berat. Pada episode ini dimulailah penggambaran kilas balik mengenai Umar radhiyallahu anhu ketika masih jahiliyah atau belum memeluk Islam, yaitu 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saat dalam perjalanan, Umar radhiyallahu anhu berhenti sejenak dikarenakan melihat sebuah sumur di sebuah lembah yang mengingatkan dirinya pada masa lalu saat mengembala unta milik ayahnya yaitu Hattab. Di mana Hattab merupakan orang yang kasar, keras dan mempekerjakan Umar hingga lelah. Umar radhiyallahu anhu adalah putra dari Hattab, masa mudanya dihabiskan untuk mengurus unta ayahnya. Umar muda sangat kasar, gesit, berbadan tegap dan pekerja keras. Dia begitu juga karena didikan ayahnya yang keras, dia tidak boleh pulang ke rumah jika pekerjaannya mengembala unta ayahnya belum selesai. Mekah adalah kota di mana sebagian penduduknya memiliki mata pencarian berdagang. Waktu itu beliau berkeinginan untuk berdagang, tetapi ditolak ayahnya dengan alasan lantas siapa yang akan mengurus unta. Karena dari beberapa anak Hattab Umar lah yang mengerti soal unta dan cekatan dalam mengurusnya. Tetapi Zaid, saudaranya memberikan beberapa uang sebagai modal Umar radhiyallahu anhu untuk memenuhi keinginannya memulai berdagang. Umar muda dikenal sebagai pemuda yang bermoral, berwawasan luas dan pemikirannya berbeda dari orang-orang Mekah kebanyakan. Walaupun saat itu belum masuk Islam, tetapi perilakunya sudah mencerminkan sebagai orang yang berakhlak baik, terpandang, detail, adil dan bijaksana. Dia paling senang membaca syair. Apa yang dilakukan setiap hari, dia tidak pernah mengeluh. Dia mencari pengetahuan dari apa yang dikerjakan, mengambil hikmahnya, belajar dari kehidupan. Diceritakan pada 2 tahun sebelum diutusnya Nabi, beliau pergi ke Damaskus untuk berdagang. Dalam berdagang beliau mengedepankan kejujuran dan keadilan dan menghindari berbuat curang. Beliau tidak akan sembarangan memberikan diskon, dan tidak pula memberikan harga yang tinggi. Kalau memang itu harganya, dia akan menjual seharga itu. Sungguh Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang adil dan bijak. Diceritakan Umar radhiyallahu anhu diajak berkeliling oleh temannya untuk melihat kemegahan kota Damaskus yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, kerajaan superpower pada saat itu. 1 tahun sebelum Nabi diutus, di kota Yasrib yaitu nama kota Madinah sebelum masa Islam, diceritakan adegan percekcokan seorang Yahudi Bani Quraizoh dengan seorang pedagang, di mana si pedagang itu tidak mampu membayar hutang dagangan orang Yahudi tersebut, karena si pedagang merasa dibohongi oleh si Yahudi karena si Yahudi menempatkan kurma dan jelai terbaik di atas sedangkan yang di bawah rusak dan busuk, sehingga dia merugi dan tidak mampu membayar dagangan si Yahudi. Kemudian datanglah Abu Sufyan pemimpin Bani Amir menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi si Yahudi masih terus saja mengoceh, dan keluar kalimat, ketika yang dijanjikan akan datang, kita akan membunuh kalian semua, seperti dihancurkannya kaum Ad. Yang dimaksud kata yang dijanjikan oleh Yahudi itu yaitu, mereka mempercayai bahwa akan diutus Nabi terakhir di antara mereka yang waktunya tidak lama lagi. Kemudian diperlihatkan, adegan Abu Sufyan sedang menonton pertandingan gulat, lalu dia menyuruh seseorang untuk memanggil Umar untuk ikut bertanding, di mana Umar merupakan pegulat kebanggaan suku Quraisy. Beliau berbadan tegap dan kekar, tentu saja Umar radhiyallahu anhu dengan mudah dapat mengalahkan lawannya tersebut. Abu Sufyan pun memujinya di hadapan penonton, bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah karunia Tuhan yang diberikan untuk kaum Quraisy. Dan di episode ini, diceritakan diutusnya seseorang dari penduduk Mekah sebagai seorang nabi yang membawa kabar gembira dan peringatan. Pada suatu malam, diceritakan Sayyidina Ali kecil berlari untuk menemui pamannya yaitu Warokoh bin Naufal, untuk mengajaknya menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Warokoh adalah sepupu Khadijah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dia adalah salah seorang yang mempercayai akan datangnya Nabi dalam waktu dekat. Diceritakan bahwa malam itu, Nabi Muhammad sedang menggigil karena baru saja menerima wahyu pertamanya yaitu surat Al-Alaq, yang berbunyi, bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Dialah yang mengerjakan dengan pena. Ia mengajarkan manusia yang mereka tidak ketahui. Mendengar hal itu,
Warokoh langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan memberikan dukungan bahwa dia akan melindungi Nabi Muhammad. Warokoh kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Warakah, selalu tidak mendapat tempat semestinya dalam masyarakat. Menjadi nabi adalah tersingkir dan kesepian. Tapi Warokoh tetap memberi garansi, dirinya akan senantiasa melindungi dan menolong Nabi Muhammad SAW. Warokoh pun berpesan kepada Ali, untuk selalu bersama sepupunya yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Ali merupakan orang pertama yang meyakini risalah kenabian Muhammad SAW dari golongan anak kecil. Kemudian diceritakan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Demikianlah alur cerita episode 1 film Omar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang sejarah Islam. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dalam alur cerita yang kami sampaikan. Nantikan untuk alur cerita film Omar episode 2 yang berjudul Islam Dimulai. Kami ingatkan kembali, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Gibraltar agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.